Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Gunawan, NPM 2121020405 dari kelas D, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempatan hukum Islam syariat dapat dilakukan dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusiawi dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan. 2. Menyedikitkan tugas. 3. Mensyariatkan hukum dengan tata cara berangsur-angsur, memerhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abud dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah dan tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Bersifat ta'akuli kedua yang berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.